Yang didukung ini sekarang figur. Figur ini bener. Rakyat itu nggak akan percaya wis partai kabeh ku ngono gitu ya. Mbok ngono kumang dalam tanda kutip lah. Ngono korupsi apa ngono bersih saya juga nggak tahu. Tapi yang penting rakyat sekarang itu memilih figur. Apa mana wis diyakini gitu ya. Wah itu ndelok anune wah wong kenceng ya. Ini aja udah ada suara-suara loh. Kami dari sekarang ini mewakili masyarakat budaya. Tapi perlu saya sampaikan, tahun 2007 saya itu ketua 3 Laskar Anti Korupsi Indonesia loh Mbak. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa yang saya hormati, sebentar lagi negara kita akan mengadakan pesta demokrasi. Kemarin kita sudah ngangkat beberapa tema ya untuk kegiatan ngobras, ngobrol santai bersama caleg. Yang pertama kita mengangkat tema militansi legislatif agamis dan kelalaian legislatif nasionalis. Setelah itu kita ngangkat lagi dengan judul legislatif perempuan harus wanita Indonesia. Nah, saat ini kita akan mencoba mengangkat tema undang-undang koruptor di masa kini dan di masa kerajaan Majapahit. Kenapa kita angkat tema ini? Karena kita turut prihatin kemarin pemerintahan Presiden Joko Widodo mencoba mengangkat undang-undang perampasan aset koruptor, tetapi terganjal oleh partai-partai besar. Bahkan salah satunya partai pengusung Jokowi sendiri dengan mengatakan, semua sudah, saya yakin pemirsa sudah nyimak bagaimana kata-katanya Pak Bambang Pacul waktu itu. Kita sebagai rakyat jelata kan menyimak dan menyimak. Kita mau mengkritisi, kadang-kadang suara kita terlalu kecil. Sehingga akhirnya ya nanti akan ada semacam gerakan people power tersendiri yang akhirnya partai-partai yang sekiranya tidak mampu menjalankan amanat rakyat ya jangan sakit hati kalau nanti nggak dipilih oleh rakyat gitu. Nah, untuk mengangkat tema ini kita mengundang sebenarnya 4 caleg. Dari PDIP juga ada yang kita undang, terus dari Partai Garuda kita undang. Ternyata yang hadir ini dari Partai PSI. Nah, ini juga ada entah alam yang menentukan tentunya, karena kalau kita simak di media sosial bagaimana Ketua Umum PSI menjanjikan kalau PSI masuk Senayan, yang akan pertama kali yang akan diperjuangkan adalah undang-undang perampasan aset koruptor tentunya, tidak mungkin merampas asetnya Pak Hardi gitu. Nah, karena itu kita beri kesempatan dulu untuk memperkenalkan diri dulu. Silakan mulai dari monggo Mbak, sebelah kanan Mbak siapa, Dokter Ragilda dulu, silakan monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Ragilda Rahma Esket. Kebetulan di sini saya sebagai calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia untuk DPR RI Dapil 5 Jawa Timur, di mana untuk areanya area Malang Raya. Jadi di sini sudah berproses juga dengan Partai Solidaritas Indonesia sebenarnya sudah dari tahun 2019 kalau saya pribadi. Ya semoga saya kedepannya dilancarkan jalan baiknya seperti itu, amin. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas undangannya untuk Bapak Ibu senior saya semuanya. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini bisa memberikan manfaat untuk banyak orang seperti itu.
Ya, lanjut ke Mbak Kenjo untuk memperkenalkan diri. Ya. Rahayu, selamat siang. Saya bersyukur ya sudah diundang ke tempat ini oleh Paguyuban Raket Prasojo. Semoga nantinya pada saat kita ngobrol itu memberi manfaat buat semuanya. Nama saya Kenyo Ayu Wulandari. Kalau ejaannya itu Kenjo Aju Wulandari. Saya dari Dapil Kedung Kandang. Saya juga dari Partai Solidaritas Indonesia. Saya nomor urut 5 di Dapil Kedung Kandang sama ya. Cesdang. Nah, semoga nanti dengan tadi topik yang dibawakan itu kami juga belajar ya. Kami belajar dari para senior, para budayawan dan para penghayat di sini yang lebih paham mungkin ya untuk hukum Majapahit, karena temanya adalah hukum saat ini dan hukum Majapahit. Semoga kita saling belajar di sini ya, ada masukan buat kami juga sehingga nanti pada saat kami sudah menjadi anggota legislatif, wakil rakyat, kami bisa paham, oh harus melakukan ini begitu. Itu dari saya. Terima kasih Mbak Kenjo. Nah, para pemirsa yang saya hormati, tadi di awal sempat kami singgung bagaimana jejak digital ya di medsos. Waktu itu terjadi rapat di DPR RI, bagaimana Pak Mahfud mewakili pemerintah Jokowi ini meminta kepada anggota DPR RI untuk mengegolkan undang-undang yang dirancang oleh Presiden Jokowi tentang undang-undang perampasan aset koruptor. Tapi waktu itu Pak Bambang Pacul menjawab semua tergantung ketua umum partainya masing-masing. Sehingga yang jadi pertanyaan kenapa gitu loh, kok undang-undang tadi sudah diajukan sekian lama tapi juga tidak juga diloloskan RUU tadi gitu loh. Nah, tentunya nanti kalau ada kesempatan ya kita akan tanya itu kepada partai yang bersangkutan. Kebetulan saat ini Partai PDI Perjuangan yang kita undang tidak bisa hadir. Terus akhirnya minta jadwal ulang. Nanti akan kita jadwalkan karena sangat tidak etis kalau kita mengkritisi partai PDIP tapi tidak ada klarifikasi dari yang partai yang bersangkutan. Kita sebagai media nggak boleh misalnya tidak netral, tidak objektif. Nah, karena yang hadir adalah Partai Solidaritas Indonesia dengan janji-janjinya kata kalau nanti lolos Senayan ini yang akan diperjuangkan pertama kali tentang undang-undang perampasan aset koruptor. Nah, ini saya ingin tanya kepada Dr. Agilda dan Mbak Kenjo yang dari Partai Solidaritas Indonesia, apa yang diketahui tentang undang-undang tersebut? Silakan Mbak Dr. Agilda dulu. Ya. Terima kasih nggih. Jadi memang kalau dari arahan Ketua Umum kami, kebetulan kami kemarin sudah sempat mengadakan Kopdarwil ya di Surabaya. Memang yang disampaikan dari istilahnya Bro Kaisang, kok kami manggilnya kan Bro dan Sis dari Bro Kaisang, memang tujuan dari PSI siapapun nanti yang akan duduk di Senayan harus dan wajib pertama adalah mengusahakan RUU perampasan aset ini menjadi undang-undang. Dan kenapanya sebenarnya saya sudah membaca untuk rancangannya itu memang sangat lengkap sekali. Dimana memang untuk undang-undang yang berlaku saat ini, kalau misalkan saya membaca, mungkin di sini senior-senior lebih paham karena memang bukan bidang saya sebenarnya, bidang saya kesehatan, biasanya saya nyuntik. Jadi memang kalau kita membaca tentang undang-undang yang berlaku saat ini, sebenarnya memang di sana ada beberapa celah. Di mana ada beberapa celah yang membeda-bedakan antara koruptor yang satu dengan yang lain, di bidang yang satu dengan bidang yang lain, dengan jumlah yang satu dengan jumlah yang lain. Dan juga memang masih ada celah apabila sudah ditegakkan misalkan ada ternyata koruptor yang meninggal dan lain sebagainya, lalu bagaimana dananya itu kembali. Dan itu menjadi jawaban adalah dengan RUU perampasan aset itu sendiri yang sedang diusahakan oleh Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih itu. Dr. Agildana. Ini saya masih ke dokter, masih ingin tanya. Tadi dokter mengatakan
membaca RUU tadi dan sangat lengkap ya. Lengkapnya itu seberapa lengkapnya gitu. Karena nanti untuk perbandingan tema kita satunya kan Undang-Undang Koruptor masa kini dan masa Kerajaan Majapahit. Apa yang diketahui tentang kelengkapan yang di RUU tadi? Jadi memang dari rancangan itu sendiri memang sudah menjabarkan kenapa rancangan itu dibuat tentang perampasan aset itu sendiri, batasan dari aset itu sendiri, dan bagaimana mekanismenya juga sudah dibahas di rancangan itu sendiri. Contohnya misalkan memang tentang asetnya itu bagaimana cara membuktikannya, apakah ini memang berhubungan dengan tindakan korupsi itu tadi dan sebagainya, terus bagaimana cara mengajukannya itu sudah dibahas di rancangan undang-undang itu sendiri, seperti itu. Jadi mulai mekanisme pembuktian, pembuktian terbalik atau pembuktian negara yang mencari bukti-bukti. Jadi memang kalau misalkan dari yang saya baca, mungkin di sini ada yang lebih paham. Takutnya saya juga bukan bidang saya, sepemahaman saya adalah memang jika didapatkan kecurigaan itu sudah bisa menjadi bukti seperti itu dari pihak negara seperti itu. Terima kasih Dokter Ragilda. Tadi Dokter Ragilda mengatakan karena seorang dokter tentunya kesehatan. Satu sisi kita masyarakat ini cukup respon ya dengan apa yang dicanangkan oleh Ketum PSI kalau nanti lolos Senayan Undang-Undang Perampasan Aset ini yang akan diperjuangkan pertama kali sebenarnya. Tapi di sisi lain kita sebagai masyarakat juga mohon maaf terasa lucu dengan programnya PSI. Program apa itu? Kalau PSI menang BPJS gratis. Ini lucu. Sekarang udah gratis kok masih dijanjikan mau gratis. Ini kan ya program yang kalau menurut saya sangat tidak relevan. Sekarang udah gratis. Saya kemarin operasi lipoma di dokter di rumah sakit Ben Mari gratis kok. Ngapain kok program kok kedaluarsa gitu? Ini gimana ini? Siap. Jadi mungkin ini agak menyimpang sih karena katanya dokter tadi. Jadi memang kita sama-sama tahu untuk BPJS sendiri kan masih ada yang berbayar nggih. Di mana memang pada BPJS sendiri kan ada kelas 1, 2, 3, mungkin nanti Sis Kenjung bisa membantu melengkapi. Di mana harapannya untuk warga-warga yang kurang mampu itu tadi itu bisa lebih merata. Semua udah gratis. Sekarang yang kelas 3 semua udah gratis. Ya yang belum gratis kelas 2, kelas 1 dan itu saya itu jangan digratiskan, dia orang kaya. Jadi memang kalau kita evaluasi lagi tidak semuanya mendapatkan BPJS Bapak. Jadi memang masih banyak kasus di lapangan sendiri, kebetulan kan saya juga terjun di lapangan. Ternyata masih banyak masyarakat yang kurang mampu yang berhak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan demi meningkatkan kesehatan dari masyarakat ini belum mendapatkan BPJS itu sendiri. Jadi memang untuk menjamah warga-warga dari masyarakat yang kurang mampu ini tadi, kita dari PSI berharap lebih meratakan lagi BPJS-nya, dan untuk masyarakat yang selama ini masih menggunakan BPJS kelas 3 yang memang kurang mampu itu digratiskan semuanya. Ini program APBN itu. Pak Jokowi kok ini BPJS sudah gratis. Barangkali program itu harus direvisi itu menurut saya. Tapi karena tema kita bukan itu, tema kita tentang hukum undang-undang koruptor tadi ya, kita kan sedikit hanya nyimpang dikit karena dokter tadi mengatakan pekerjaannya tiap hari nyuntik. Nah, kembali ke tema tadi. Sekarang ke Mbak Kenjo. Apa yang Mbak Kenjo ketahui tentang undang-undang RUU perampasan aset? Sebelumnya kita harus tahu ya, korupsi yang dimaksud oleh pemerintah itu apa. Jadi korupsi ini kan rancangan undang-undang perampasan aset ini untuk para koruptor ya. Nah, korupsi itu jika terjadi penyelewengan dari segala kegiatan yang ada kaitannya dengan APBN. Jadi yang didanai oleh APBN atau APBD. Kalau misalnya ada penyelewengan di situ, itu baru dinamakan korupsi. Jadi bukan seperti contoh ya, saya pinjam uang ke Dokter Ragilda. Nah, setelah itu ke Sis Ragilda. Setelah itu saya tidak kembalikan atau apa begitu ya. Atau saya join dengan dia dalam satu perusahaan. Saya menggelapkan atau apa, itu bukan korupsi tapi penggelapan. Jadi korupsi itu hanya berlaku jika kita memakai uang yang berasal dari APBN atau APBD tadi. Nah, kebanyakan terjadinya korupsi itu karena penyelewengan seperti pengadaan barang, atau pembuatan fasilitas-fasilitas infrastruktur, di mana infrastruktur itu tidak sesuai. Misalkan yang dilaporkan adalah sekian atau yang diajukan sekian,
bahan-bahan yang dipakai adalah seperti ini, ada spesifikasinya, ternyata bahan yang dipakai beda. Nah, itu akhirnya dia bisa dikenakan kenakan undang-undang korupsi tadi. Nah, seperti itu. Kalau rancangan undang-undang perampasan aset, kami sangat setuju ya dari PSI. Kami mewakili PSI itu sangat setuju karena itu bukan hanya dari awal PSI sendiri. Saya masuk PSI karena PSI itu ada dua DNA PSI. Satu anti intoleransi, dua anti korupsi. Itu yang membuat membuat saya terutama yang memutuskan masuk ke PSI. Anti korupsi. Dari situ saja kita udah pasti akan mendukung rancangan undang-undang perampasan aset ini. Yang saya ketahui karena rancangan undang-undang perampasan aset ini banyak tebal sekali. Maksudnya lembarannya banyak sekali. Jadi saya hanya membaca sepintas-sepintas aja dari awal waktu saya udah ada kedengar isu itu terdengar tuh saya baca-baca juga gitu supaya ada pengetahuan lah minimal untuk saya. Nah, RUU ini memang waktu diserahkan ke Dewan tadi Mas Trimo menyatakan kalau kok ditolak gitu, rancangan sepertinya ditolak. Waktu saya melihat kita harus melihat dari dua sisi ya Mas ya. Sebenarnya bukan saya mengatakan ditolak, tetapi masyarakat waktu itu kan menyaksikan sendiri bagaimana waktu itu di TV kan siaran langsung. Di medsos sampai sekarang masih bisa jejak digital masih ada. Betul. Bukan saya yang mengatakan menolak. Siap. Nah, kita harus melihat dari dua sisi dalam artian waktu rancangan itu memang diserahkan, itu mereka melihat dan ada mungkin kayak dari pihak Dewan itu tadi itu wakil rakyat memang menyatakan ada beberapa, karena di sana kan ada 9 fraksi, jadi nggak hanya fraksi A atau fraksi B, tapi PSI belum ada di sana. Nah mungkin kalau ada PSI akan lebih harus seperti itu ya, karena itu janji kami. Nah 9 fraksi ini mereka ada yang menolak karena ini. Jadi kan undang-undang itu kan rancangan undang-undang itu kan panjang ya. Jadi karena ayat ini nggak pas. Terus yang satu lagi ayat ini nggak pas. Yang satu lagi ayat ini juga nggak pas. Terus dari fraksi lain ayat ini nggak pas. Jadi seperti itu. Saya berharap sih dari sini pemerintah juga ikut melihat jadi apa sih yang menjadi kendalanya. Sehingga itu nggak sekedar ngambang gitu, maksudnya nggak hanya stagnan di titik tengah aja, di titik tengah dalam artian itu tak kasih kamu ini gitu, karena dari pihak sini juga mengadakan ada pembelaan juga, loh kamu sendiri nggak kasih rancangan undang-undang yang beres atau bagaimana seperti itu. Nah saya berharap sih memang ada usaha yang lebih keras baik dari pihak wakil rakyat maupun dari pihak pemerintah sehingga undang-undang itu betul-betul terlaksana, tidak sekedar ya omong-omong kosong biasa begitu. Saya ingin coba memperdalam dari apa yang disampaikan Mbak Kenjo dan Dr. Agilda. Jadi tadi dikatakan bahwasanya di Dewan ya ini kan ada 9 fraksi. Kalaupun toh nanti PSI masuk dan sebagai mohon maaf misalnya pendatang baru, apa kiatnya nanti supaya fraksi lain juga menyetujui, sementara kemarin 9 fraksi nggak berdaya. Apakah dengan masuknya PSI akan menjadikan undang-undang ini berdaya? Ya monggo gantian nanti jawabnya. Jadi gini, kalau memang setiap tujuan itu harus ada ikhtiar atau usaha ya. Nah, kalau dari PSI kami sih berharap PSI ada 1 fraksi di sana. Setidaknya dari 1 fraksi ini ada suara yang akan terdengar. Kami bisa menyuarakan dan kami bisa menunjukkan seperti apa yang selama ini udah contoh ya, kalau di yang salah satu fraksi PSI yang ada saat ini tuh ada di salah satunya di Jakarta. Nah, di situ ketua fraksinya Bro William betul-betul getol sekali dia menyuarakan mulai dari ingat yang lem Aibon atau apa itu. Nah, itu kan sampai Bro William tuh sampai
harus mempertanggungjawabkan semua yang dikatakan, dan dia siap karena apa yang dikatakan tuh benar begitu. Seperti itu, dan itu akhirnya tergaung. PSI selama ini yang membuat saya, salah satu sebab saya masuk ke PSI ya, untuk pencalekan saya ini, saya milih PSI karena dia berani bersuara. Coba kita akan lihat ya jejaknya PSI, dia berani bersuara, menyuarakan ini, menyuarakan itu, walaupun harus menghadapi partai-partai mungkin yang lebih gede, tapi dia berani menyuarakan itu. Nah itu yang saya yakin, walaupun nanti kita hanya satu fraksi saja ya, walaupun kita nanti misal hanya satu fraksi saja, saya yakin suara kita itu pasti akan jadi garam ya, dalam satu masakan yang hambar pasti akan jadi garam itu. Coba sekarang ke Dr. Ragilda. Tadi Mbak Kenjo memberikan contoh adalah fraksi PSI yang ada di DKI. Memang setelah di media itu Mas William itu sempat berteriak. Tapi faktanya PSI tidak mampu melakukan apa-apa. Faktanya korupsi di pemerintah DKI tetap besar. Bahkan banyak yang bocor. Nah, sekarang mohon maaf, kalau kita masyarakat teriak di medsos saja tidak cukup. Lalu kalau yang teriak di medsos biar kami. Tapi yang sudah punya fraksi ya, ini fakta yang ada di DKI PSI nggak mampu loh. Hanya teriak di medsos, tapi faktanya nggak mampu loh. Nah ini bagaimana Dr. Gilda ini? Kalau dari saya pribadi jadi memang benar yang dikatakan oleh Sis Kenjo, memang kita harus berusaha ikhtiar. Jadi kami memang memohon doa dari seluruh warga masyarakat Indonesia bahwa tolonglah dukung kami dari PSI supaya kami bisa menyuarakan suara kalian semuanya, seperti itu. Dan juga memang seperti yang Bapak katakan sebelumnya, di sini memang kan sudah eranya modern. Jadi masyarakat umum pun sudah bisa menyaksikan secara langsung perdebatan-perdebatan yang terjadi di sana, dan menyaksikan secara langsung siapa yang mendukung, siapa yang menghalangi, seperti itu. Di sini kami dari Partai Solidaritas Indonesia akan mengusahakan semaksimal mungkin, tapi kami tidak bisa berdiri sendiri. Kami akan meminta bantuan dari masyarakat Indonesia bahwa dengan suaranya mereka melalui media sosial, melalui media apapun itu akan meningkatkan urgensi bagi siapapun yang duduk di atas sana, bahkan bisa meningkatkan kesadaran siapapun yang duduk di atas sana bahwa masyarakatnya ini sudah sadar akan politik, sadar akan kebutuhan undang-undang yang perlu disahkan. Jadi akan menjadi mawas diri dan mengusahakan yang terbaik. Kalau tidak, malu dong. Barangkali ini bisa untuk pengalaman nanti fraksi PSI di Senayan, mudah-mudahan lolos ya. Kita ikut berdoa. Dan untuk pengalaman kemarin ini di DKI, memang Mas William tuh sempat teriak, tapi faktanya tidak berdampak ya. Kalau menurut banyak pihak, kelemahan PSI ini kurang pengalaman, sehingga tidak mampu memiliki kekuatan lobby. Ini yang lemah gitu loh. Berarti apa? Ya semangat anak muda oke saja, memang anak muda. Tapi kekuatan lobby itu juga harus dipelajari. Bagaimana harus melobi fraksi-fraksi lain. Sekarang tadi dikatakan Mbak Kenjo fraksinya 9. Kalaupun toh PSI masuk cuma 1, nggak akan bisa apa-apa kalau nggak punya kekuatan lobby. Kalau nggak ada kekuatan bargaining. Nah tentunya PSI juga harus introspeksi diri. Kenapa kemarin teman teriak aja di medsos? Kami bisa kok. Kita masyarakat bisa kok. Tapi kenyataannya kan di DKI tetap nggak mampu berbuat apa-apa kan PSI. Hanya sekedar teriak saja sampai waktu itu ada salah satu politikus tidak tahu dari partai apa yang mengatakan itu masih anak ingusan, anak kemarin itu nggak mampu lobby lah. Kita kan jadi apa ya istilahnya, dalam satu sisi sebagai masyarakat kita juga prihatin. Kenapa kok seperti ini? Tapi di sisi lain ini seharusnya PSI introspeksi diri. Harus ada kekuatan lobbynya sehingga mampu mempengaruhi, mampu melobi fraksi-fraksi yang lain. Sehingga berdampak. Oh, bisa Mbak Kenjo. Iya, siap. Kalau dari wakil rakyat yang sudah duduk, wakil rakyat dari PSI yang sudah duduk itu, mereka tidak hanya di medsos, Mas. Jadi mereka juga di waktu rapat-rapat tentang membahas kekurangan ini, kekurangan atau kita menyoroti. Tapi ya tetap anggaran tetap lolos loh Mbak Kenjo di DKI. Ya. Berarti kan itu tadi kekurangan kekuatan lobby. Iya, memang betul sekali. Jadi yang saya maksudkan di sini,
kita tidak hanya dari sisi medsos saja, karena medsos itu perlu. Sekarang kan memang zamannya ini ya internet ya, zamannya media sosial. Jadi memang itu harus disuarakan di medsos, itu harus supaya masyarakat tahu, masyarakat pelosok tahu. Selain di ruang sidang tadi, nah di ruang sidang tadi mereka tidak hanya duduk diam saja, malah ini sampai sempat debat juga yang di sana itu. Sempat kita lihat bagaimana si fraksi PSI waktu itu kan sempat wall out itu kemarin. Ya. Tentu tadi kalau penelitian kita masyarakat. Siap. Kekuatan lobbynya yang kurang. Ya, itu masukan yang sangat bagus sekali. Jadi nanti bagaimana kekuatan lobby mampu mempengaruhi fraksi-fraksi yang lain. Siap. Untuk mendukung ide-idenya PSI. Kalau tidak ada ini, walaupun nanti PSI masuk di Senayan, tidak ada gunanya. Siap. Kalah dengan fraksi lain, 9 fraksi loh kompetitornya. Nah. Siap. Nah, ini sebelum saya lemparkan ke audien, ini ada satu hal yang ingin saya tanyakan ke Mbak Kenjo maupun Dr. Ragilda. Ketika kita bicara korupsi, ya, kita bicara penyelewengan, ini kan ada beberapa yang harus kita cermati. Ada korupsi, tetapi tidak merugikan negara. Ada itu. Ada korupsi, tapi ternyata ini adalah merupakan penyelewengan prosedur. Ini sesuatu yang berbeda, gitu loh. Nah, ini yang kadang-kadang mohon maaf bagi orang awam kan nggak paham tentang hal ini. Nah, belum tentu korupsi itu merugikan negara secara material. Bisa jadi kerugiannya bukan material. Terus bisa jadi korupsi tadi karena kesalahan prosedur. Ketika kita bicara kesalahan prosedur, itu kesalahan si pembuat undang-undang. Siapa? Legislatif. Ada semua nantinya kalau lolos di Senayan atau di anggota dewan. Nah, ini bagaimana nih? Nah, Dokter Ragilda dulu, silakan. Nah, yang nanti di DPR RI soalnya ini. Kalau DPR kan tinggal ngikut aja itu. Silakan Dokter Ragilda. Siap. Kalau terkait korupsi itu sendiri ya, maksudnya yang baik yang merugikan secara material atau tidak material. Jadi memang apapun bentuk korupsi itu harus kita hindari. Jadi memang secara proses pembuatan undang-undang itu sendiri juga harus lebih diperhatikan lagi berarti secara prosesnya untuk kedepannya supaya tidak muncul lagi yang bisa menimbulkan korupsi non material itu tadi. Jadi memang berarti kita harus mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri juga dan mengusahakan yang terbaik seperti itu. Dan juga kalau misalkan dari kemarin saya baca-baca dan lain sebagainya untuk mengurangi korupsi itu sendiri. Jadi memang berhubungan dengan Corruption Perception Index kalau secara internasional. Jadi di antara 180 negara di dunia itu memang kalau kita belajar dari negara-negara lain itu peringkat satu, maksudnya peringkat teratas itu ada Denmark sama Finlandia. Setelah dipelajari lagi itu memang di sana mereka memiliki e-government development index-nya juga yang tertinggi juga dibandingkan negara-negara lain di dunia. Jika belajar dari sana berarti secara sistematis ini juga merupakan salah satu program Jokowi yang saat ini sedang digenjot, yaitu adalah tentang digitalisasi. Jadi memang untuk meminimalisir prosedur-prosedur yang melenceng itu tadi, yaitu dengan digitalisasi itu lagi yang harus kita kembangkan lagi, lebih push lagi supaya lebih maju di Indonesia ini, supaya bisa mungkin suatu saat nanti bisa menjadi yang teratas, menggeser Denmark sama Finlandia. Sebenarnya harus dicermati juga tentang RUU tadi, jangan sampai nanti korupsi atau penyelewengan tadi karena kesalahan prosedur. Sementara yang membuat prosedur adalah anggota dewan. Nah, ini yang harus dicermati, yang harus benar-benar digodok lebih matang. Nah, Dokter Ragilda tadi mengatakan negara-negara yang indeks korupsinya misalnya paling bersih ya, ini Finlandia, Denmark. Saya menjadi teringat salah ketua Dewan Pembina kami, putranya ada yang di sana. Dan kalau kita lihat secara umum, negara-negara yang bersih korupsi rata-rata bukan negara agamis. Nah, sementara yang korupsinya tinggi rata-rata negara agamis. Nah, bagaimana tanggapan Dokter Ragilda, Mbak Kenjo? Ini dokter dulu, silakan. Oke, ini sebenarnya topik yang sensitif nih. Enggak, karena sebenarnya yang sampaikan fakta soalnya yang saya sampaikan ini. Siap. Kalau dari saya pribadi, kita juga menerapkan kebebasan dan kebebasan untuk memeluk agama, kebebasan untuk tidak memeluk agama, ini kebebasan untuk masing-masing individu, hak asasi manusia masing-masing individu. Kalau dari saya pribadi sih memang saya belum membaca lebih detail terkait
hubungan atau keterikatan antara negara yang nasionalis, negara yang agamis dengan tingkat korupsi dan lain sebagainya. Tapi kembali kepada individunya menurut saya. Jadi karena menurut saya, maksudnya ngapunten nggih, kebetulan saya juga beragama Islam dan sejauh yang saya tahu di agama manapun tidak ada yang mendukung korupsi sesungguhnya. Tapi kembali lagi pada individunya masing-masing. Karena berarti yang bermasalah bukan agama yang dikepercayai, tapi ya memang individunya itu yang kurang mendalami apa yang seharusnya dia pegang. Karena meskipun bukan dari agamanya, paling tidak dari nilai leluhur, dari adat istiadat, tata krama dan lain sebagainya, tidak ada satupun yang pernah mengajarkan korupsi itu hal yang benar. Seperti itu menurut saya. Kelemahan konsep-konsep agamis adalah kelemahan transaksional. Itu yang menjadikan misalnya celah untuk korupsi. Sementara agamis rata-rata transaksional. Lakukan ini begini dapat reward, lakukan gini sanksi. Nah, ini kan akhirnya transaksional itulah yang menjadi celah-celah untuk menjadi korupsi. Itulah kenapa rata-rata negara agamis korupsinya tinggi. Sementara negara-negara non agamis ya sekuler kayak Finlandia, Denmark, Kanada ini negara-negara yang benar-benar sekuler ya. Mereka tidak bicara reward dan sanksi dari agamis, tapi adalah humanisme. Kalau kita mengambil milik orang tentunya ya tidak humanisme. Ini kuncinya sebenarnya. Silakan Mbak Kenjo. Oke. Saya menyambung ya dari jawabannya Sis Ragilda tadi. Memang benar semuanya itu tergantung pada personnya. Jadi apapun ajaran yang kita anut, apalagi kita ini kan dari Jawa ya, jadi kita itu ada ajaran leluhur lah. Setidaknya dari nurani kita aja udah tahu mana yang harus dilakukan benar, mana yang tidak harus dilakukan. Nah, semua orang pasti memiliki seperti itu. Di hati kecilnya itu atau nuraninya itu ada sesuatu yang mengajarkan dia untuk oh iya aku melakukan ini salah, melakukan itu benar. Terus atau hukum tadi yang kita sempat ngobrol-ngobrol ya Mas ya. Mbak Kenjo, terima kasih. Mbak Kenjo dan Dr. Ragil tadi sempat mengatakan bagaimana budaya leluhur kita. Itu nanti akan saya pertanyakan. Sebelum ini kita pernah punya leluhur kita punya kerajaan besar, menguasai sepertiga dunia, dan pada waktu itu tidak ada korupsi. Nah, itu akan jadi bahasan kita. Tapi sebelum itu kita ingin audien bertanya. Oke, siap. Siapa Pak Ardi dulu? Silakan. Rahayu. Namanya audiens itu nanggapinya santai-santai aja. Tapi yang jelas seneng berkenalan dengan ibu dokter. Saya sebenarnya takut. Tadi beliau mengatakan penggawaiannya nyuntik. Saya paling takut disuntik. Oh enggak Mbak, untung. Aku main Melayu Mas Didi. Terima kasih. Jadi saya tuh selalu ingat partai apapun ya, bukan hanya PSI. Naik kampanye kan mesti anti korupsi itu nomor 1. Partai A mengatakan kalau nanti saya jadi korupsi lah pertama kali akan saya berantas. Partai A. Partai B ngono ya. Begitu ada partai yang lain lagi ngomong kalau saya jelas tidak akan melakukan korupsi, cari sing audiennya. Lah sama wis ketuwun korupsi bos. Undang-undang korupsi dibuat oleh lembaga pembuat undang-undang. Si orang-orangnya ini pinter-pinter gitu. Aku tak gawe undang-undang tapi tak kayak celah supaya aku selamat lagi gini. Nah ini ya. Memang sih bagaimanapun juga yang namanya pembuat undang-undang ini tidak satu orang. Mang Songo, Mungsuh kosong ya. Kosong karena belum masuk ya. Terus lobby yang saya dengar. Bu Dokter dan Mbak Genyo perlu saya beritahu. Kekuatan lobby itu jadi kekuatan utama. Lah biasanya wong sing kulinong lobby ku wong tuwek. Anggota dewan sing anyar-anyar ini nek lobby itu memang belum mampu gitu loh. Makanya saya katakan tadi dalam ngomong-ngomongan dia, kalau mungkin orang tua itu hanya menang umur, sampai menang pengalaman. Disiplin ilmu banyak yang kalah dengan anak muda. Mulanya urusan bulat, urusan riwa-riwi, urusan golek celah itu wong tuwek itu. Ya, sehingga Indonesia ini memang kami kepingin yang menjadi wakil rakyat itu baik mulai daerah, provinsi sampai adalah orang baru. Belum ngerti celah menghindari korupsi itu aja. Sehingga apa yang digaungkan anti korupsi benar-benar dilaksanakan.
Jadi kalau boleh jujur, saya sekarang ini lebih seneng mendukung yang pendatang baru. Lek pendatang lawas sih sekepinteran gitu loh. Wis tak ngomongnya ya opo ya, tetap aja melakukan seperti itu. Wong korupsi itu nggak makin rendah, makin tinggi kadarnya. Kalau pendatang baru kadang-kadang belum pengalaman juga. Lah karena belum pengalaman, mulanya udah sampai ping telu. Kalau ping telu malah pengalaman gitu loh. Ya biarkanlah Indonesia ini dicekel legislatif orang-orang yang baru masuk gitu. Kalau saya disuruh milih, sama Melendi misalkan pejabat eksekutif lah, ambil legislatif yang bersih. Aku milih legislatif yang bersih. Legislatif yang bersih itulah yang akan melaksanakan pengawasan melekat pada eksekutif. Lah eksekutif dalilnya kan iso ae. Bisa aja dia nggak norone. Tapi kalau legislatifnya kompak dan itu bersih-bersih, melakukan pengawasan yang betul-betul melekat, ayo eksekutif kate lapo gitu ya. Jadi saya lebih begitu. Wis babel ana wali kota korupsi sanjane ndek kono nggone duit ya. Nah, itu ono gubernur ya presiden ndak lah. Kene ya itu kan bukan urusan kita ya. Tapi itulah jadi yang namanya eksekutif pemegang kekuasaan ya, apalagi itu simbol negara. Ya memang prihatin gitu. Jadi di Indonesia ini harapan rakyat cilik kayak saya begini. Asetku sing kate dirampas opo apa ya. Jadi korupsi. Rakyat taunya yang namanya korupsi itu pokoknya menggunakan uang. Ya. Boy uangnya siapa itu rakyat ya, sehingga tadi dijelaskan ini rakyat kan hari ini mengerti karena itu tadi. Oh sing diarani korupsi kuwi duit APBN, APBD tidak sesuai dengan penggunaannya, laporannya ora padha karo sing digunakna itu korupsi. Sementara rakyat gak ngono, mbok duit Pak Trimo misalkan diserano aku kok nggih tuku gamping duit 1 juta tak tukono gamping 300.000 korupsi Pak Hardi kan itu. Ya. Padahal tidak seperti itu kriterianya, enggak ngerugekno negara kok sing tak rugekno kan wong gitu ya. Jadi ini makanya saya berdoa, mudah-mudahan beliau berdua ini jadi. Ini doa dulu gitu ya. Sehingga kita membahas ini nanti betul-betul akan ditindaklanjuti. Kalau Mbak Genyo nanti di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang mewakili Gedung Kandang, sementara Dr. Ragilda ya, ini mewakili suaranya rakyat Malang Raya di tingkat pusat gitu. Nah kami akan berusaha. Gitu. Jadi ketika masyarakat sekarang ini nggak ngurus partai neopo, yang didukung ini sekarang figur ini bener. Rakyat itu nggak akan percaya tal partai kabeh ku ngono gitu ya. Mbung ngono kumang dalam tanda kutip lah. Ngono korupsi apa ngono bersih saya juga nggak tahu. Tapi yang penting rakyat sekarang itu memilih figur. Apa mana wis diyakini gitu ya. Wah iku ndelok anune wah wong kenceng ya. Ini aja udah ada suara-suara loh. Kami dari sekarang ini mewakili masyarakat budaya. Tapi perlu saya sampaikan, tahun 2007 saya itu ketua 3 Laskar Anti Korupsi Indonesia loh Mbak. Dilantik oleh Pak Antasari Azhar 2007. Ketika Pak Antasari baru menjabat sebagai ketua KPK, itu punya anak-anak itu. Anaknya antara lain kami. Laskar Anti Korupsi Indonesia dari disingkat LAKI. Ya, itu saya ketua 3. 2007 sampai 2013. Loh, begitu saya ditugaskan, ini kita cerita nih ya, aku aja nih izin tapi tak buka. Saya pada waktu itu turun ke Sumedang. Silaturahmi karpe, silaturahmi itu bahasa apa Mas? Ya, apa nyambangi, tilik, anjang sana. Sambang ya. sedulur. Sambang sedulur. Ke kejaksaan. Saya hanya memperkenalkan diri bahwa saya dari Laskar Anti Korupsi Indonesia. Saya ketua 3 itu bagian investigasi. Durung ngomong harus dicepak amplop ini bener loh. Pak nanti terus langsung kemana mau ke Garut Bu. Kebetulan waktu itu ibu-ibu ya seorang gitu. Ya ini nanti untuk bensin loh. Gimana ngomong apa-apa loh harus dicepak amplop lah. Apakah ini juga termasuk bentuk korupsi ya? Ya mungkin ya. Ya saya nggak nerima, nggak tak terima wedi waktu itu ya, pejabat anyar. Itu bukan korupsi, itu suap gitu. Iya, tapi kan waktu itu aku bersih lah, ya, nggak mau, wah kipo. Diselempit nanti supirku dan supir saya nggak ngomong gitu waktu itu. Moro-moro di jalan, Pak ini tadi untuk bensin, aduh ketun, ya apa caranya balik ya. Ya untung nilainya cilik. Tapi ya dari nilai cilik emang bukan dianggap untung. Kalau ini terus kan jadi gede. Jadi ini ya. Rakyat pahamnya hanya itu, Bu Dokter ya. Mudah-mudahan saya tidak disuntik. Sekali lagi aku disuntik. Mbak Genyo ini salah satu primadona di Malang ya. Nggak ada masyarakat yang nggak kenal Genyo. Nggak ada. Ya, terima kasih dulu. Ya mungkin nanti saya sambung ini. Saya suara masyarakat loh ya. Suara masyarakat. Kanan, Mas Marsen, Mas Didi. Belum. Oke. Bu Hardinya mau ikut nambah? Belum.
tadi yang disampaikan Mbak Ardi barangkali mau ditanggapi ini sama Dr. Ragilda sama Mbak Kenyu. Ya. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Jadi memang tadi disampaikan kalau misalkan masih muda itu kadang kurang pengalaman di lapangannya. Tapi ada satu hal yang dimiliki anak muda yang mungkin sudah berkurang di yang sudah senior-senior, semangatnya. Dimana semangat ini juga semangat belajar Bapak. Dimana kalau misalkan memang kami yang masih muda ini diberikan kepercayaan, kami akan belajar. Belajar dari semuanya. Belajar dari yang sudah senior bagaimana cara-cara untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya supaya bisa lebih menyuarakan suara rakyat, seperti itu. Dengan semangat itu kami berharap bisa lebih baik lagi. Itu yang harus kami sampaikan. Terima kasih. Ini untuk Dr. Agilda yang nanti mudah-mudahan lolos di Senayan ya. Dan ini terkait dengan tadi RUU perampasan aset. Kalau karena masih muda, saya kurang tahu juga apa pengetahuan Dr. Agilda tentang budaya Nusantara itu seberapa, saya nggak tahu ya. Apakah pernah membaca literasi bagaimana pada masa Majapahit itu mampu menguasai sepertiga dunia ya. Nah, kita pernah sedikit ngungkap di channel kita. Waktu itu yang saya jadikan contoh itu Pak Ardi. Ketika kita bicara Serat Kuntara Manawa pada masa Majapahit, saya kasih contoh bahwa waktu itu gini, Pak Ardi ini mencuri laptopnya Pak Saimo. Nah, waktu itu contohnya gitu. Akhirnya ketangkap. Nah, akhirnya ketangkap. Terus setelah itu diproses pengadilan. Pak Saimo ditanya, laptopnya harga berapa? Taruhlah harganya 10 juta. Setelah dicuri sekian bulan kan tentunya laptopnya udah menjadi semakin aus ya karena termakan waktu. Terus Pak Saimo ditanya lagi, laptop tadi untuk apa? Untuk bekerja. Laptop tadi untuk bekerja. Satu hari dapat berapa? Taruhlah dapat 1 juta. Ya. Pak Hardi nyuri laptopnya 3 bulan. Pak Hardi harus mengembalikan laptop sesuai kondisi awal dicuri. Dan tadi kan laptop mau kerja, 1 hari 1 juta. Kali 3 bulan. Berarti apa? 90 hari. Berarti 90 juta plus laptopnya. Ini di Serat Kuntara Manawa seperti itu. Ini bahkan lebih undang-undang perampasan aset malahan. Nah, kalau Pak Hardi itu tidak mampu mengembalikan tadi, laptopnya tadi harga 10 juta. Nah, ya harus kembalikan 10 juta. Barang, tidak bentuk uang. Tapi karena laptop tadi untuk bekerja dan setiap hari laptop tadi menghasilkan 1 juta, dicuri selama 3 bulan, berarti 90 hari. Berarti harus mengembalikan laptop plus uang 90 juta. Kalau Pak Hardi tidak mampu mengembalikan, dia harus kerja sosial selama sekian masa yang ditentukan. Kalau Pak Hardi itu tidak bisa juga, anaknya yang harus kerja sosial. Nah, sekarang Dr. Agilda yang katanya pernah baca RUU itu, lebih detail mana itu? Undang-undang Masakin sama undang-undang pada masa Kerajaan Majapahit. Jadi memang kalau misalkan saya juga bukan ahli hukum, saya jadi juga bukan kompetensi saya untuk menjawab ini sebenarnya. Cuman kalau berdasarkan saya memang banyak yang lebih lengkap di zaman Kerajaan Majapahit. Bahkan kalau misalkan sedikit, karena untuk mendatangi acara ini Bapak, saya baca loh Pak. Empu Prapanca, Kitab Negara Kertagama. Waduh, dimana kalau ngambil pohon di malam hari hukumannya mati. Bahkan di zaman Kerajaan Majapahit itu lebih tegas dibandingkan undang-undangan kita. Meskipun memang di undang-undang kita saat ini sebenarnya sudah ada tertuliskan ada hukuman korupsi yang hingga mati itu ada. Cuman memang pada pelaksanaannya hingga saat ini tidak ada. Bahkan di waktu Kerajaan Majapahit itu sudah banyak. Maksudnya ada mengambil pohon, mengambil buah-buahan itu harus kalau misalkan di siang hari mengembalikan 4 kali lipat. Kalau misalkan malam hari dihukum mati. Jadi memang bisa jadi akan lebih lengkap ternyata dibandingkan saat ini. Iya, undang-undangan jauh lebih maju dan kalau kita baca dari berbagai literasi pada masa Kerajaan Majapahit, ini bahkan tidak ada orang yang dihukum. Bukan karena negara tidak mau menghukum, tetapi di situ digambarkan negara kertagama. Negara yang makmur, semuanya berjalan sesuai aturan. Karena apa? Itu adalah kesadaran
Kesadaran itu budaya. Saat ini yang jadi masalah itu kan korupsi sudah menjadi budaya gitu loh. Nah, seharusnya memang harus dikembalikan lagi kesadaran budaya tadi. Jadi kalau seandainya nanti kesadaran tinggi, ya tentunya ya seperti dalam ajaran Jawa itu tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, tanpa ada iming-iming, tanpa ada ancaman. Semuanya berjalan dengan hati nurani. Sehingga dikatakan di dalam pada masa kerajaan Majapahit, Gomo Budi. Gomo Budi. Budi ini gama dalam sastra Jawa artinya aturan. Gama itu. Kalau agama yang dipakai oleh pemerintah saat ini itu kan dari ini apa? Dari KBBI itu diambil dari Yunani. Tidak, gama itu kacau. Agama artinya tidak kacau. Tetapi kalau dalam sastra Jawa malah kebalik. Gama itu aturan, tidak. Jadi orang yang beragama, orang yang tidak tahu aturan malahan. Sehingga ketika bicara negara kertagama pada waktu itu negara itu makmur. Semuanya berjalan sesuai aturan masing-masing tanpa harus diperintah, tanpa harus diancam. Kalau saat ini kan banyak orang takut melanggarkan ancaman. Jadi ini yang takut, yang nggak takut kadang-kadang mencari celah seperti yang dikatakan Pak Adi tadi. Saat ini kan itu yang terjadi itu. Kalau pada masa Majapahit semua berjalan sesuai aturan, tanpa ada ancaman, tanpa ada perintah, tanpa ada iming-iming, ya. Ini tanpa ada larangan, sehingga mereka berjalan dengan baik. Kalau saat ini kalau kita lihat ini kan ada orang yang takut melakukan kejahatan karena takut ancaman. Kalaupun tetap melakukan karena dia mampu mencari celah. Jadi bukan suatu kondisi masyarakat yang baik sebenarnya kalau dibandingkan pada masa Majapahit pada waktu itu. Nah, kalau seperti itu, kalau nanti kiranya ya paling tidak ini Dr. Agilda, kalau nanti masuk di Senayan, di PSI ya tentunya kan tahun ini kan akan menjadi ketua umum. Adakah keinginan PSI mengembalikan peradaban Nusantara yang sempat jaya tadi, yang tidak lagi mengenal transaksional? Ya. Kan kalau saat ini kan lebih cenderung banyak istilah politik dagang sapi saat ini nih, transaksional. Terus ada ancaman, larangan, ya perintah, iming-iming. Alangkah indahnya kalau mamanya PSI memulai dikembalikannya peradaban leluhur kita. Nah, ini gimana Dr. Ragilda satu ke Mbak Kenjo? Ya. Terima kasih. Jadi memang banyak hal yang harus kita pelajari dari Undang-Undang Majapahit dan dari kejayaan Kerajaan Majapahit yang sebenarnya lokasinya di tempat kita berdiri ini, nggih. Maksudnya di sini sih Singasari. Oh, enggak, maksudnya di Indonesia. Maksudnya di Indonesia. Maksudnya berarti itu para leluhur kita sudah bisa melakukan hal-hal hebat seperti itu. Jadi kalau dari saya sendiri sebenarnya kita bisa mengambil nilai dari leluhur kita, dari Undang-Undang Majapahit itu kita akan mempelajarinya, habis itu kita akan menerapkan yang bisa diterapkan untuk saat ini. Tapi sebenarnya menurut saya pribadi adalah yang utama sebenarnya adalah untuk mempersiapkan generasi ke depannya, yaitu mungkin kalau yang sekarang memang kurangnya moral, pemahaman tentang sejarah, budaya dan lain sebagainya dari masyarakat Indonesia saat ini sehingga mampu melakukan hal yang salah dengan PD-nya seperti itu. Jadi kita juga harus mempersiapkan untuk generasi selanjutnya, di mana generasi selanjutnya ya harus ditanamkan, nilai-nilai moral yang baik, pelajaran sejarah, nilai-nilai yang bisa diambil dari kerajaan-kerajaan sebelumnya, leluhur kita itu harus benar-benar ditanamkan supaya kedepannya Indonesia jauh lebih baik dibanding saat ini. Tapi kalau misalkan benar-benar menerapkan 100% aturan yang ada di kerajaan saat itu, saya rasa perlu ada adaptasi terhadap lingkungan yang saat ini, tidak bisa diterapkan 100%. Di masa kerajaan Majapahit itu juga ada semacam lembaga penyeimbang raja atau semacam saat ini ada legislatif, dan waktu itu namanya Batara Sabta Prabu. Majapahit ilmu tata negara jauh lebih hebat, lebih modern bahkan dibandingkan Indonesia sekarang ini. Inilah ini yang kita prihatinkan. Bangsa ini bukannya
dengan kedatangan ajaran Dayoh ini bukan semakin maju, malah semakin kita terpuruk. Ini fakta gitu loh. Sehingga alangkah hebatnya kalau nanti PSI ini kalau masuk di Senayan tuh mampu dan mau, ya, mau dan mampu mempelopori bagaimana mengembalikan peradaban Nusantara. Kita dulu pernah menguasai sepertiga dunia. Jadi wilayah Majapahit itu lebih luas daripada wilayah Indonesia. Kita pernah menjadi super power dunia kita ini. Seperti yang tadi Mbak Dr. katakan, kalau dilarang potong pohon, dan nanti akan ada sanksi sekian, bahkan sampai hukuman mati. Itu memang ya saya pernah baca itu. Tetapi hancurnya tentang pohon-pohon besar di masyarakat kita. Ini saya ikut mengalami masa kecil saya. Guru-guru agama saya pada waktu itu mengatakan, oh itu nyembah setan itu, syirik, musyrik, pohonnya harus ditebang. Ya. Hancurlah banyak pohon-pohon besar yang di situ banyak mata airnya. Ini fakta di lapangan. Alangkah hebatnya kalau nanti itu PSI mau dulu, setelah itu mampu dengan kekuatan lobbynya mengangkat kembali peradaban leluhur Nusantara kita. Sehingga pengalaman Dr. Ragilda itu nanti berdalam lagi tentang yang pernah dibaca tadi, termasuk umumnya dokternya seorang dokter. Ya. Majapahit mampu menguasai sepertiga dunia. Tentunya pada waktu itu punya kekuatan prajurit tentara yang hebat. Tentara kalau perang kadangkala pasti ada yang terluka. Nah tentunya di situ ada ilmu di zaman Majapahit namanya ilmu usadasari yang hebat. Nah dokter bisa pelajari itu. Sehingga saya menggugah para generasi muda. Anda bagian apa, senang apa? Bidang Anda apa? Kesehatan, pelajari kesehatan. Kesehatan pada zaman leluhur kita. Anda apa? Saya pernah diundang oleh mahasiswa arsitek. Saya sampaikan, loh arsitek leluhur kita hebat loh. Dulu belum ada pengeras suara, tetapi dengan konsep arsitek kita. Ini raja duduk di singgasana. Ini rakyatnya itu sekian meter, ratus meter, ini mampu mendengarkan dengan jernih. Kenapa? Pada waktu itu belum ada pengeras suara. Tapi karena ini desainnya arsitek tadi. Tapi saat ini kan mohon maaf banyak sekali insinyur-insinyur kita nggak paham tentang itu. Bahkan kita sudah menghilangkan arsitek leluhur kita diganti dengan konsep arsitek Eropa. Kena gempa, ambrol kabeh gitu loh. Hancur semua gitu loh. Nah, ini untuk pemicu aja. Coba nanti belajar lebih banyak. Nanti kalau ingin belajar tentang usadasari, karena memang seorang dokter, kenapa tidak? Nah, sekarang ke Mbak Kenjo silakan. Ya. Saya sendiri di visi misi saya ya sebagai caleg di Dapil Kedung Gandang, caleg PSI Dapil Kedung Gandang itu salah satunya adalah melestarikan budaya dan ini memperkenalkan budaya pada generasi muda. Nah, jadi saya sendiri di PSI itu di Direktorat Kebudayaan dan saya bersyukur bisa mengenal jenengan-jenengan yang ada di sini ya, apalagi tadi ilmunya luar biasa sekali ya. Nah, jadi bisa mungkin kalau saya kan kalau DPR RI kan kayak membuat undang-undang dari pusat. Ya. Kalau yang dari DPRD kota ini kan kita perda nantinya. Iya, jadi kita perda, kita kerjasama dengan eksekutif ya. Nah, saya berharap sih kalau seandainya Tuhan mengizinkan saya masuk di sana, saya berharap di sana saya bisa memperkenalkan budaya-budaya itu nggak sekedar baju atau ini budaya itu nggak sekedar kita pakai gelung atau apa sanggul, gitu sanggul atau apa. Jadi budaya itu selain tata cara kehidupan kita yang diatur juga hukum tadi hukum juga. Hukum itu budaya. Nah, hukum itu juga kan banyak hal. Tata negara itu budaya. Betul. Nah, makanya itu mungkin saya bisa sinau lagi nih ya nantinya bisa melibatkan. Saya berharap nantinya saya bisa melibatkan senior-senior yang ada di budaya ini tadi sehingga hal-hal yang kami tidak pelajari di sekolah, hal itu kan tidak akan pelajari di sekolah. Di sekolah hanya halal umum aja. Nah, halal umum aja tentang
kayak kalaupun yang ada di luaran yang bisa kami baca kan hanya KUHP atau apa yang memang produk dari luar. Nah, jadi memang kami membutuhkan masukan-masukan, terus pengetahuan-pengetahuan baru seperti ini. Seperti ini saya bersyukur sekali, kami bersyukur sekali waktu kami lihat undang-undang ini, undang-undang Majapahit gitu. Waduh, kami baca, wah iya ya, ternyata bener kayak gini ada. Dan memang luar biasa, mengatur sampai detil-detil begitu. Yang kita nggak ngerti gitu. Ternyata itu ada bukunya ya Mas Yana. Nah mungkin buku itu juga suatu saat mungkin bisa kita cetak atau kita, sehingga orang awam seperti kami ini orang awam ya, karena kami nggak mengerti, orang awam di bidang hukum Majapahit tadi. Nah kami tahu, apalagi masyarakat anak-anak muda, kita kan membina anak muda, itu yang saya mengucap syukur, terima kasih. Untuk ada yang ditanyakan Auden? Saya sambung. Oh gitu, Ardi silakan. Iya, produk kembali lagi. Hukum yang tertera atau yang pernah ada di negara sebelum Indonesia, Majapahit tadi itu murni karya anak-anak Nusantara. Indonesia ini sudah terlanjur jadi negara terbuka. Siapapun boleh datang. Tamu-tamu kita itu banyak dari berbagai mana. Lah yang cilaka, jari-jari wong tuwek-tuwek cilaka ya. Tamu sing nggawa aturan dari negaranya mau diterapkan di sini. Ini loh. Dan kita nurut itu. Jadi kan kadang-kadang kita nurut. Jadi kalau ini kita mau cari dewan nanti itu mau menelusur kembali apa yang terjadi di Majapahit tentang hal yang kita bicarakan sebagai topik hari ini, lo itu sangat-sangat dianjurkan dan itu sangat mulia. Karena bagaimana itu produknya nenek moyang kita sendiri gitu. Lo kenapa tidak? Justru kami orang tua-tua ini akan terus memberikan semangat pada anak muda pelajaran iku supaya di Indonesia ini nanti yo temenanan, anti korupsi kan anti korupsi tenan. Nek gak gelem korupsi yo gak gelem temenan, bukan mencari celah aku tak korupsi tapi selamat. Aku tak korupsi tapi gak ketoro, supaya jangan itu. Tetap aja itu pikirannya kriminal kan gitu. Jadi bagaimanapun juga yang muda, kami ini tinggal berapa hari sih ya. Kita apalagi saya umur sudah kepala 6 ya, sudah hampir kepala 7 gitu. Paling hanya menyaksikan beberapa tahun lagi. Tapi anak-anak muda yang hari ini itu mendengar apa yang kita diskusikan ini, subscriber kita itu hampir 16.000. Ya mereka mendengar. Mudah-mudahan di hari yang mendengar ini ada milenial itu, anak-anak muda yang mau belajar seperti ini. Jadi budaya, sekali lagi, apa yang diciptakan oleh orang-orang Majapahit itulah budaya Nusantara, murni pikiran anak-anak Nusantara, putra-putra Nusantara. Ya saya jelas sebagai orang tua mengharapkan itu yang digali. Jangan dari negara sana mau diterapkan di sini. Sopo sing anu bakal ngene ya. Ojo swarga nerakane dhisik lah gitu ya, itu nanti. Tapi ini kemanusiaannya dulu. Jadi human relationnya dulu ini. Saling merugikan, saling apa ya tadi ya. Nah ini. Jadi betul-betul harapan kami sebagai orang tua, mudah-mudahan sekali lagi saya doakan kita semua sepakat. Diskusi ini jangan terhenti hanya pada omongan. Ketika nanti penjenengan jadi, penjenengan itu wakil saya. Makanya kembali saya akhirnya ngomong kepada salah satu teman yang pernah status. Sebetulnya dewan calon legislatif itu nggak butuh masyarakat. Masyarakatlah yang butuh legislatif. Ini ada nih dari teman Anda, ada itu ya. Itu sempat saya simpen ya. Ya saja nih ini masyarakat itu butuh legislatif yang benar-benar mewakili kami. Makanya hindari itu yang namanya tuku suara rakyat itu, kalau bisa memang jangan itu. Lah wis ki awake dhewe kadung ngene ayolah siapapun. Ya ono aja kebablasan nemen, misalkan ngomong, "Pak, kula sampeyan dukung nggih, kula niki ajenge nyaloni mboten duwe napa-napa, kula namung didukung kanca-kanca," itu ya kurang tepat. Karena ada kos politik loh. Ya, beda dengan money politik. Kos politik kok memang lah jenenge nyetak kaos ya bayar. Lek ngongkon kancane nglumpukno wong ya mesti ngekei bensin, itu beda. Ini bukan money politik kalau seperti ini. Tapi kalau sudah suara rakyat dituku, sing garai biyen sapa gitu ya. Sehingga rakyat itu dibeli. Serangan fajar esuk 100 pokok gambar kuwi iki lah. Rakyat sing pinter yang ngono. Duit tak tompo tapi gak tak coblos kamu ya. Jadi ini sekali lagi harapan kami kepada pendengar ini, terutama kepada anak-anak muda, ya kita mulai budaya untuk tidak menerima uang suap.
kita betul-betul kepada figur yang kita andalkan, dan figur itu mampu memperjuangkan aspirasi kita, yang terutama menyelamatkan NKRI dari sebuah kebangkrutan, dari sebuah apapun lah ya. Ini mungkin omongan saya yang terakhir karena waktunya terlalu ini nggih. Jadi itu Mbak, jadi muga-muga ya panjenengan direstui oleh Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Akarya Jagat lan sak isine ini, panjenengan betul-betul bisa duduk sesuai dengan tingkatan masing-masing. Sing Mbak Ragilda ya di DPR RI sana, saya sering ke DPR RI sana tapi dolen Mbak. Bukan pernah duduk di situ ya. Dolen saya. Bukan ya. Di DPRD tambah nemen ya, latihan karawitan dan sebagainya, Kota Malang ini. Ya mudah-mudahan seperti itu, dan diskusi kita kali ini betul-betul membawa hasil ya, membawa sesuatu yang sangat diharapkan oleh rakyat. Ya. Terima kasih. Rahayu. Rahayu. Mas Marcel mau nambah? Benar. Para pemirsa yang saya hormati, tadi kita ngobrol-ngobrol ya. Memang saat ini kita memang prihatin, apa yang disampaikan Pak Adi tadi. Bangsa ini sudah dihancurkan oleh orang yang memang dibiayai oleh kapitalisme, oleh asing. Kalau saya baca itu yang menghancurkan bangsa kita itu, yang awalnya sistem demokrasi leluhur kita ini kan manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti. Sehingga pada waktu dulu rakyat itu beli kaos tidak dikasih, beli bendera. Mereka karena apa? Karena manunggaling kawula Gusti. Kawula lah yang butuh Gusti. Sada sing butuh tali. Tetapi oleh oknum ini ya, ini sistem demokrasi kita, nampaknya ada pesanan dari Amerika sana. Karena ini orang ini kalau saya baca di biografinya ini kan mantan Berkeley. Ya. Terus akhirnya dia mendapatkan bonus menjadi komisaris ini waktu itu privat masih di tangan asing nggak ya sampai sekarang ya. Sistem demokrasi kita yang dulunya itu adalah manunggaling kawula Gusti, oleh orang ini menjadi demokrasi semi distrik seperti yang sekarang, dan lebih mengarah pada demokrasi manunggaling Gusti kawula. Ini terbalik ya. Ini nanti bisa juga oleh Dr. Ragilda itu dikesuarakan juga di Senayan. Jadi culture kita, budaya kita adalah sistem demokrasi manunggaling kawula Gusti. Tapi saat ini dibalik menjadi sistem demokrasi manunggaling Gusti kawula. Sehingga seseorang yang kepingin jadi Gusti ini mencari kawula. Entah itu dengan sembako, entah itu dengan minyak murah, entah itu dengan amplop. Karena kepingin jadi Gusti, mencari kawula. Otomatis kalau sudah jadi ya pengen pulian. Ini yang menjadi rusak bangsa kita. Alangkah hebatnya kalau sistem demokrasi ini kita kembalikan lagi ke culture kita, culture Nusantara, ketokohan. Ya. Jadi sistem demokrasi manunggaling kawula Gusti ini bener. Bukan seperti saat ini. Sistem demokrasi manunggaling Gusti kawula. Akhirnya itu tadi orang yang ingin jadi Gusti mencari kawula dengan money politik, dengan sembako. Walaupun kadangkala bukan uangnya sendiri, tapi uangnya cukong. Sehingga ketika nanti mau merumuskan RUU, RUU-nya pesanan cukong, pesanannya kapitalisme. Habis bangsa ini sebenarnya. Dan sayangnya selama ini juga orang-orang budaya kan seperti dipinggirkan. Bahkan mata pelajaran di sekolah budaya dihilangkan, budi pekerti dihilangkan. Bahkan, mohon maaf, saya pernah menjadi calon komisioner KPI pusat. Saya sudah masuk level waktu itu kalau nggak salah 20 besar kalau nggak salah. Sampai di sana, ini pada masa pemerintahan yang dulu ini, bukan Jokowi. Sampai sana itu saya lihat, oh ini bawaannya menteri ini bawaannya jenderal ini. Saya kan nggak ada yang bawa ya. Ya cuma dada aja gitu loh. Padahal dari sisi penyiaran pun banyak sekali yang menghancurkan budaya kita sendiri. Salah satu contoh ya kalau ada tokoh antagonis ini pakai blangkon kayak Pak Ardi, terus pakai padupan, bawa keris ya. Terus yang protagonis ini orang yang beratribut budaya Timur Tengah. Ini kan pengancuran budaya. Kita orang budaya disingkirkan kok. Oleh siapa? Oleh bangsa kita sendiri yang durhaka pada leluhurnya.
Pada masa kerajaan Majapahit, di dalam sastra dikatakan Nagri Tanggi Sami Tumiyung. Tahu bahasa Jawa? Kata Tumiyung. Wong Jawa ilang Jawa nih. Tumiyung. Saya taunya Kenyo itu gadis gitu Nah. ya. Ayu apa ayu? Ayu ya ayu. Tumiyung ini lawannya ditiung. Kalau tumiyung itu dengan keikhlasan, kesadaran. Tumiyung pada Majapahit. Tiungke dijulek. Kalau ditiungke ini adalah ekspansi, dipaksa. Nah, pada masa kerajaan Majapahit tidak Nagri Tanggi Sami Tumiyung, bukan ditiungke. Saling Bukan saling. Mereka karena kehebatan Majapahit, mereka dengan sukarela istilahnya tumiyung. Tanpa harus ditiungke, tanpa harus terjadi invasi. Sehingga Majapahit dikenal apa? Ekspansi tanpa invasi. Ini Majapahit. Karena pada waktu itu salah satu kekuatannya adalah Meriam Catbeng. Ini kekuatannya 5 kali dari Meriam Portugis. Nah, ini sebelum ditutup, ini pesan terakhir dari Dr. Ragilda setelah itu Mbak Kenyo, silakan. Pesan apa ini, Mas? Pesan untuk apa ini? Untuk menutup acara ini. Oke. Apa kesan pesannya ini? Dengan tema kita tadi. pemirsa ya. Untuk pemirsa. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada teman-teman dari Rakyat Prasojo. Banyak hal, sangat banyak hal yang saya pelajari di waktu yang sesingkat ini, apalagi nanti kalau misalkan bisa menjalin komunikasi silaturahmi lagi ke depannya, saya yakini pasti banyak ilmu baru yang bisa saya pelajari dari jenengan-jenengan, senior-senior, yang saya harapkan ini merupakan menjadi sebuah awal silaturahmi, maksudnya komunikasi ke depannya, dengan harapan banyak hal yang lebih banyak lagi yang bisa saya pelajari di sini, dan saya juga berharap dengan kegiatan ngobrol santai yang ternyata berilmu pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa penonton di YouTube channel dari Rakyat Prasojo. Semoga dari sedikit ilmu ini bisa berkembang dengan niat kita untuk lebih belajar lagi. Dan dari saya pribadi, saya calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia, mengharapkan juga support dan doa dari semua senior-senior di sini. Semoga niat baik saya ke depannya bisa dilancarkan. Sekali lagi saya Dr. Ragilda Rahma, Esket, calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia, Dapil 5 Jawa Timur, area Malang Raya, nomor 5. Terima kasih Dr. Ragilda. Matur nuwun. Kalau pesan untuk para pemirsa ya, pilihlah wakilmu yang dia berani menyuarakan suaramu. Seperti saat ini adalah masyarakat yang memiliki keinginan supaya kita para wakil nantinya bisa menerapkan budaya-budaya leluhur dalam peraturan-peraturan yang ada di daerah ataupun secara nasional. Nah, seperti itu. Pilih wakilmu yang berani dan bisa menyuarakan itu. Saya sebelumnya juga mengucapkan terima kasih sebelum kita berakhir ya kegiatan ini, mengucapkan terima kasih pada Mas Sutri untuk sebagai Ketua Paguyuban Rakyat Prasojo, juga para mas-mas dan mbak yang hadir di sini, matur nuwun sanget. Mohon dukungannya untuk pencalekan ikhtiar daripada kami berdua, ikhtiar untuk menjadi wakil rakyat. Saya sendiri dari PSI itu adalah nomor 15. Saya dari Dapil Kedung Gandang nomor 5. Mohon dukungannya dan mohon doanya. Itu aja dari permisa dan semua mas dan mbak yang ada di sini, itu aja. Nomor 5. Kita harus begini semua ini berarti ya. Kita harus begini. Terima kasih Mbak Kenjo. Oke, siap Mas. Nah, para pemirsa yang saya hormati, kita sebagai lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara, kita memang ingin memberikan peluang ya, ingin memberikan ruang dan waktu para caleg ya,
untuk kita ajak ngobrol santai. Tapi tentunya kita punya persyaratan. Ya. Salah satunya caleg yang berpenampilan wanita Indonesia. Karena ini perjuangan kita gitu. Kita memang tidak maulah kita menampilkan caleg yang tidak berbudaya Indonesia. Berkali-kali kita sampaikan ya, di berbagai video kita dan di berbagai kesempatan saya bisa bicara. Jilbab bukan budaya murni Islam. Jilbab adalah budaya Arab. Di Arab, di Timur Tengah ada 11 agama yang semua wanitanya memakai jilbab. Karena itu nggak heran kalau keluarga besar Gus Dur juga tidak pakai jilbab. Karena memang jilbab adalah budaya Arab. Di sana ada 11 agama. Sayangnya masyarakat kita ini kan nggak mau belajar. Dikiranya agama ini cuma Islam, Kristen. Enggak. Di dunia ini ada 4.200 agama, ada 2.500 Tuhan. Dan semuanya merupakan ajaran lokal dan Tuhan lokal. Memakai bahasa lokal. Dan di Arab sana, yang 11 agama tadi, semua wanitanya pakai jilbab. Sehingga jilbab adalah budaya Arab. Loh kalau perempuan-perempuan kita pakai jilbab, memangnya orang Arab? Kalau kita bukan orang Arab, ngapain pakai jilbab? Karena kita ketika bicara tentang keyakinan pada Tuhan kita, itu ranah privasi. Banyak orang teriak-teriak katanya beragama, taunya di mall mencuri. Banyak tuh kejadian itu pakai jilbab, ternyata banyak itu di medsos itu bisa di jejak digitalnya banyak itu. Kita ingin memperjuangkan budaya Indonesia. Wanita Indonesia, rek mani ngandan-andan, rek mani ngembang bakung kalau nggak disanggul. Itulah jati diri kita. Terima kasih. Mudah-mudahan ini mampu mencerahkan kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.